Jadi misalkan nih ada kejadian bencana atau bencana sosial. Betul. Kemudian ada anggota keluarganya yang meninggal. Betul. Nah, berarti tugasnya Pordam ini memberikan LDP kepada ahli warisnya. Ahli warisnya. Keluarga yang ditinggalkan. Betul. Supaya tidak menjadi trauma seumur hidupnya. Ketika membicarakan pengalaman yang mengesankan, tiba-tiba Nun sewu, ada bintik-bintik air mata yang ingin menetes. Ketika mereka sudah diajak salaman, ketika mereka sudah mau dipeluk, ketika mereka sudah mau dipangku, ini sudah awal masuk kita yang baik. Jumpa lagi di Beranda, obrolan seputar PKH dan bencana. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan pelopor perdamaian. Mungkin Sobat Sosial belum begitu paham apa itu pelopor perdamaian. Makanya ikuti terus supaya tahu apa itu pelopor perdamaian. Jadi pelopor perdamaian yang lebih dikenalkan dengan namanya Pordam. Pordam, pelopor perdamaian, adalah salah satu pilar-pilar sosial di bawah naungan Kementerian Sosial, khususnya di Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial. Nah, kali ini saya ditemani dengan Pordam dari Jawa Timur, Mas Joko Priyono, Pak. Mas Joko Priyono Iya, ini betul. Pordam dari Jawa Timur. Tapi kalau Sobat Sosial mau tahu, kita ketemunya di Adonara. Saya juga nggak tahu ketemu aja sama pelopor perdamaian dari Jawa Timur. Ya sudah, sekalian aja kita tarik untuk masuk bincang-bincang di beranda kita. Nah, jadi Mas Joko, kita ini kan dari Jawa Timur, saya dari Jakarta, ketemunya di sini. Betul. Bukan satu kebetulan, mungkin ini memang salah satu cara kita untuk mau menjelaskan tentang apa itu pelopor perdamaian. Siap, terima kasih Pak Alex. Jadi kalau kita bicara tentang pelopor perdamaian, ini kayak kalau tentara itu kayak itu ya, penjaga perdamaian. Semacam itu ya. Tapi kalau ini lebih kepada bagaimana meredam ya. Betul. Kita kayak ibaratnya api dalam sekam ya, yang api di dalam sekam itu bagaimana supaya tidak membakar. Tidak menjadi api yang membara. Iya. Betul. Nah, Mas Joko, kalau kita bicara tentang Pordam, tentunya kan untuk menjadi tenaga Pordam ini ada rekrutannya ya. Betul. Itu gimana dulu cerita, boleh Pak? Oke, selamat sore pemirsa. Jadi Pordam dalam hal ini pelopor perdamaian adalah salah satu dari pilar Kementerian Sosial. Di antaranya ada PKH, ada Sakti Peksos, ada TKSK, Karang Taruna, Tagana, dan yang sekarang terbaru adalah pelopor perdamaian. Pelopor perdamaian dihadirkan dikarenakan adanya kerawanan kebencanaan sosial di lingkungan sekitar kita, entah itu masalah gesekan antar suku, kemudian perebutan batas wilayah, kemudian adanya kesenjangan sosial, kesenjangan budaya, keserasian budaya dan sebagainya. Maka kita bentuklah adanya pelopor perdamaian ini. Oh, jadi berangkat dari isu-isu sosial, permasalahan sosial ya. Iya. Yang ada di masyarakat. Betul. Jadi karena memang Indonesia ini terdiri dari banyak suku, ada banyak bahasa, kemudian banyak agama, yang kemungkinan semua itu akan terjadi gesekan. Memicu adanya kerawanan sosial, kalau kami boleh menyebutnya. Kerawanan sosial. Betul, kerawanan sosial. 770 bahasa daerah yang kita punyai adalah merupakan berkah kekayaan Indonesia, dan itu mengikuti budaya masyarakat. Budaya masyarakat. Betul. Tidak menutup kemungkinan keragaman budaya ini menimbulkan satu gesekan-gesekan, karena ketika kita menjalankan budaya yang satu kemudian tidak sesuai dengan budaya yang lain di satu pemukiman tersebut, sehingga
Hal ini bisa menimbulkan sebuah gejala, boleh dibilang gejala mulai adanya pergesekan, friksi di masyarakat. Nah, ini tidak boleh. Dengan adanya Pordam ini kita harus bisa menyerasikan keragaman budaya, keragaman bahasa, keragaman agama tersebut hingga menjadi satu kesatuan yang utuh, yang harmonis. Jadi kalau boleh dibilang kalau Pordam ini kayak Intel aja ya? Bisa dibilang memang tugasnya seperti itu. Jadi kita bisa mendeteksi adanya potensi-potensi kerawanan sosial. Sehingga dengan demikian harus dicari apa sih solusinya yang tepat untuk hal ini. Jadi sebelum meledak harus sudah dikempesin dulu. Dikempesin dulu, betul. Jangan sampai nanti kalau meledak menimbulkan banyak korban. Ya? Nah, betul. Demikian. Lebih baik mengantisipasi daripada betul sekali. Mengobati ya. Iya. Atas dasar tersebut kemudian dibentuklah Pordam karena berbagai kasus kerawanan sosial yang dipicu oleh hal-hal yang sepele yang terjadi terus-menerus tanpa kita menyadarinya. Ya. Nah, kalau kita sebagai anggota Pordam nih, kemampuan-kemampuan atau skill apa saja yang harus dimiliki? Skill yang harus dimiliki oleh seorang Pordam adalah bisa menganalisa adanya pergerakan sekumpulan orang yang akan menimbulkan friksi-friksi di lingkungan masyarakat. Termasuk salah satu kasus yang paling urgent yang terjadi di kampung kami tempo hari adalah sengketa tanah. Sengketa tanah garis Jadi garapan. memang kalau Pordam itu intelektual ya. Seharusnya memang demikian, Bapak. Dituntut untuk kualitasnya ini, EQ-nya juga, IQ-nya juga memang sedikit agak lebih. Jadi nggak bisa cuma modal badan sehat, kuat, otot kuat, palung besi aja. Betul, karena yang kita antisipasi adalah sebelum ledakan itu tadi. Ledakan. Jadi harus berpikir bagaimana supaya ada pemicu tetapi tidak jadi meledak. Betul. Ya, harus dipikirkan kan. Kita hadir sebagai peredam, makanya pelopor perdam ya. Pordam sebagai peredam. Konflik-konflik sosial yang jadi bukan jadi karung basah. Betul. Kalau karung basah kan sudah ada ledakan baru kita didatangkan. Ya. Jadi bukan pemadam kebakaran tetapi peredam. Jadi kalau peredam itu sebelum mencuat, sebelum meletus sudah diselesaikan dulu. Tentunya dengan menggait pilar-pilar sosial yang ada di sana, entah itu pemuka agama, tokoh masyarakatnya, atau apa, kita ajak untuk turut menyelesaikan permasalahan yang kemungkinan timbul ini. Antisipasinya seperti itu. Kalau selain seperti itu, skill khusus yang harus dimiliki untuk Pordam apa? Skill khusus yang harus dimiliki sebagai dasarnya adalah kemampuan membaca psikologi massa. Oh, jadi itu ada ilmunya dong? Ada ilmunya tentunya, melalui banyak sekali diklat bertahap hingga mencapai kemampuan kompetensi yang diinginkan oleh Pordam. Kalau di Jawa Timur ada Pordamnya berapa? Kalau di Jawa Timur rekrutan kami ada sekitar 120, ditambah yang sebelumnya menjadi sekitaran 200-an. Di Jawa Timur saja? Di Jawa Timur saja. Karena untuk masing-masing kabupaten, wilayah kabupaten dan kota itu juga tidak menentu untuk potensi kerawanan sosialnya. Sehingga kabupaten kota lah yang mengusulkan berapa jumlah Pordam yang dikehendaki ke dinas provinsi Jawa Timur. Akhirnya keberadaan kita pun tidak merata sebenarnya untuk kabupaten ini dengan kabupaten yang sana juga bisa saja berbeda dikarenakan potensi kerawanannya juga berbeda. Jadi kalau kita harus bisa menganalisa, bisa menangkap potensi-potensi kerawanan kayak Intel aja dong. Betul. Memang tugas kita adalah mendahului sebelum terjadinya. Jadi, mendahului sebelum terjadinya. Intinya kita setiap hari memang harus bisa menganalisa adanya pergerakan yang mengarah kepada friksi, kepada pergesekan di kemasyarakatan. Sebelum terjadi ini harus kita sudah
bisa mengantisipasi. Dalam artian mengantisipasi bukan hanya melihat lalu melaporkan tidak, tapi melihat bertindak. Bertindak. Apa yang harus dilakukan supaya potensi tadi tidak menjadi tidak pemicu, mencuat ke tidak mencuat. permukaan. Kalau Mas Joko ini sudah diklat apa aja? Kemampuan yang dimiliki apa aja? Peningkatan potensi kapasitas yang kami sudah laksanakan adalah di bidang LDP, layanan dukungan psikososial. LDP. LDP. Ya. Kalau LDP itu apa yang dilakukan? Di dalam LDP sendiri, di kegiatan kebencanaan seringkali kita melupakan roh jiwa yang kita selamatkan, Bapak. Ya. Kalau istilahnya yang terjadi adalah korban-korban bencana material, korban bencana meninggal, itu ya sudah selesai. Tapi mereka yang hidup jarang sekali kita sentuh. Oleh karena itu dihadirkanlah LDP ini, layanan dukungan psikologi untuk korban-korban yang selamat ini tadi, agar traumanya setelah terjadi kebencanaan tersebut bisa hilang. Jadi diminimalisir. Diminimalisir. Yeah. Jadi misalkan nih ada kejadian bencana atau bencana sosial. Betul. Kemudian ada anggota keluarganya yang meninggal. Betul. Nah, berarti tugasnya Pordam ini memberikan LDP kepada ahli warisnya. Ahli warisnya. Keluarga yang ditinggalkan. Betul. Supaya tidak menjadi trauma seumur hidupnya. Emang kalau trauma seumur hidup mengganggu? Bisa jadi demikian, Pak. Misalkan kita ambil satu contoh Sampit tempo hari ya, beberapa tahun yang lalu. Kejadian Sampit yang itu dipicu oleh friksi antar suku. Ya. Nah, tentunya ini akan membekas menjadi trauma yang tidak akan mudah untuk dihilangkan oleh keluarga-keluarga korban yang selamat. Kebrutalan semacam itu akan mengganggu psikologinya sepanjang waktu, di mana dia menjadi fobia atau apa ya istilahnya, takut ketemu orang, ada rame-rame takut ini nanti trauma, akan ada ya. Kejadian seperti itu lagi, mungkin seperti itu. Dan tindakan orang yang traumatis biasanya juga aneh-aneh, Bapak. Ada yang tiba-tiba menangis, meraung-raung, bergulung-gulung dan sebagainya. Dikarenakan ingatan dia kembali ke kejadian di masa lalunya. Pernah nemuin yang seperti itu? Siap, pernah menemui. Terus apa yang dilakukan Pordam? Ya, kita biasanya berbicara psikologi itu adalah hati ke hati. Ketika kita sudah mendapatkan kepercayaan dari beliau akan bercerita seperti apa sih kejadian apa yang pernah dialami dan trauma apa yang seharusnya bisa kita kendalikan sehingga tidak muncul di kemudian hari merubah kepribadiannya sendiri, menutup karakter aslinya sendiri. Ya. Terus kalau kan tidak semua Pordam ini bisa melakukan LDP ya, karena kalau tadi itu kayaknya kalau bicara Pordam berat. Beratnya itu karena memang harus mempunyai skill khusus kayak psikolog aja kan? Mengarahnya ke psikolog. Nah, berarti kan tidak semua anggota Pordam ini memiliki kemampuan yang sama nih. Nah, terus kemudian ketika menemukan atau mentok nih menangani masalah, berjejaring nggak? Kita berjejaring sosial tentunya, Bapak. Dan kembali lagi ke pertanyaan Bapak Alek tadi, apakah seorang Pordam harus seorang psikolog? Saya rasa tidak. Tidak. Karena empati itu bisa kita bangun. Sebuah empati, rasa dari hati saya bersimpati ke beliau ini, tentu semua orang sebenarnya punya dasar. Tinggal kita mengasah saja. Jejaring sosial yang kita harus bisa bikin ketika ada di tempat kebencanaan, entah itu kebencanaan alam, entah itu kebencanaan sosial, adalah membangun hubungan dengan pilar-pilar sosial, Bapak. Di antaranya yaitu tadi yang saya sebutkan di atas, ada tokoh agama, ada tokoh masyarakat, ada itu tokoh pemuda setempat, tokoh-tokoh kunci yang bisa dikatakan
segala gerak-gerik dan kalimatnya itu didengarkan oleh massa yang banyak. Jadi mereka yang punya pengaruh dirangkul. Ya? Betul. Jadi kita masuk, kita manfaatkan mereka, tetapi tujuannya adalah tujuan untuk berdamai, perdamaian. Perdamaian, betul. Kayak betul, lagunya betul. Qasidah apa itu? Perdamaian itu ya. Wah, lagu lama banget itu. Iya, itu Qasidah dari Semarang itu kalau salah itu. Ya. Nasi Daria. Kayaknya masih menggema terus itu. Betul. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Ya betul banget itu. Lagu lama banget. Kayaknya kita ini ya. Frekuensi. Kalau kru ini nggak ada yang tahu. Itu masa-masa kita lah, masa-masa waktu 90-an itu. Iya, era pemuda 90-an. Tapi memang lagunya bagus itu. Iya, betul. Nah, Mas, kalau ke lapangan, assessment misalkan, melakukan LDP, mentok, berjejaringnya gimana tuh caranya? Kan nggak mungkin tuh, misalkan, wah ini memang orang ini trauma nih. Kalau pelopor perdamaian kan berarti di level pertama, masuk ya? Iya. Kalau misalkan mereka perlu pelayanan lanjutan, apa yang dilakukan oleh pelopor perdamaian? Jadi dari asesmen awal tadi Bapak, Nun Sewu, berarti kita sudah mempunyai data-data awal. Kemudian dari data-data awal tadi, taruhlah kata sekarang kita bicara tentang trauma seseorang Pak Nji. Tentang trauma healing, tentang penghilangan trauma seseorang. Artinya kemana kita harus bicara adalah di pilar sosial, di pilar Kementerian Sosial sendiri ada yang namanya Sakti Peksos. Sakti Peksos, wah sakti banget kalau itu. Betul. Mau kemana-mana tetap sakti itu. Betul. Yang ini biasanya memang khusus untuk menangani teman-teman korban kekerasan ibu dan anak. Utama seperti itu. Jadi spesialisnya ibu anak. Spesialisnya ke sana. Maka kita ajaklah mereka untuk bertemu, untuk bicara dengan si korban ini, sehingga nanti ke atasnya, ke depannya ini akan ada rekomendasi. Jadi Pordam juga harus mampu melihat peluang, memanfaatkan peluang untuk menyelesaikan masalah psikologis korban itu ya. Karena Pordam tidak hadir sendiri di Kemensos. Karena ada pilar-pilar yang lain yang juga mendukung ketika ada masalah yang substansial di kesosialan ini, kemasyarakatan ini. Jadi seluruh elemen unsur-unsur pilar-pilar sosial dirangkul semua untuk bersama-sama menyelesaikan masalah itu ya. Nah, kemudian nanti ketika rekomendasinya sudah mengarah ke dibutuhkan yang ahli, tentunya rekomendasi ke instansi di atas tersebut, dalam hal ini direktur-direktur kita masing-masing, Dirjen BSKBS, BSKBA dan sebagainya, itu akan menentukan kebijakan lanjutan. Ya. Mas Joko, saya kok agak terganggu dengan tulisannya Joko Priyono. Itu tulisannya pakai spedol atau pakai? Nah ini. Apa jangan-jangan bajunya baru ini, baru pertama kali dipakai? Betul, Pak Alek ini bisa aja. Emang punya baju berapa? Serepnya 5 kali ya. Makanya ini tadi begitu saya ajak bincang-bincang langsung dikasih tulisan itu. Iya, sempat tadi ada pertanyaan kok polosan putih, kayaknya nggak enak banget. Akhirnya kita minta pinjam spidol tadi Pak di kecamatan. Tuh, jadi kreativitasnya pelopor perdamaian seperti itu teman-teman. Jadi kalau tidak ada yang sudah dibordir, spidol pun jadi. Spidol pun jadi, tiada rotan akar pun jadi. Akar pun, nah sama kayak saya ini akarnya ini. Rotannya ada lagi. Ada lagi Pak. Ada lagi, rotannya nggak dibawa karena mahal. Oh gitu. Nah, makanya sekarang akarnya aja dulu. Ya. Nah terus pengalaman yang paling mengesankan selama menjadi pelopor perdamaian. Mohon izin Pak Alek. Jangan-jangan nggak ada yang berkesan nih. Ketika membicarakan pengalaman yang mengesankan, tiba-tiba Nun Sewu, ada bintik-bintik air mata yang ingin menetes.
Dan ini memang baru saya temui di minggu-minggu ini ketika saya ditugaskan oleh Ibu Direktur PSKBS, Ibu Sunarti. Terima kasih Ibu atas penugasannya. Kami dari tim LDP Kementerian Sosial Republik Indonesia menemukan satu korban yang dinilai oleh psikolog yang kebetulan ikut mendampingi kami. Oh, ini ke sini ke Flores Timur itu penugasan bersama psikolog juga? Kebetulan Mbak, jadi jalan kami berbeda, jalan masuknya berbeda, cuman kebetulan ketemu di Adonara. Seperti Pak Alek ketemu saya, ini jalannya berbeda, tapi alhamdulillah kita ketemu bisa di bergabung. Sini. Betul. Ya. Jadi, nah anak atas nama Widya, umur 9 tahun, kami menemukannya menjadi pendiam, Masih anak-anak? Masih anak-anak. Jadi gimana ceritanya itu? Jadi ketika kami memberikan LDP di sana yang kami berikan masih secara umum untuk screening saja, sedikit observasi tentunya. Hanya diajak bermain, belajar agar si anak ini tidak kosong ketika berkegiatan di pengungsian. Jadi tidak ada jeda situasi yang menekan kejiwaan mereka antara kemarin di kampung dalam kondisi normal dan sekarang di pengungsian bersama-sama dengan banyak orang di suatu kawasan yang relatif lebih sempit daripada awalnya. Karena kita tahu di Adonara ini sepertinya luas banget lahan untuk bermain, yang tadinya ke dalam keadaan normal itu ada di sana lapangan, ada di sini kebun dan sebagainya, di antara rumah-rumah yang agak jauh jaraknya. Sekarang mereka dihimpun dalam sebuah penampungan, pengungsian. Dari banyak kepala keluarga yang tadinya berjauhan, sekarang berdekatan, agak ada sedikit friksi-friksi dan sebagainya. Ketika waktu mandi, ketika waktu makan, dan seterusnya seperti itu. Maka kami tanamkanlah kepada anak-anak ini untuk berbagi. Ini situasi memang kedaruratan adik-adik, jadi dengan bahasa-bahasa penyampaian yang mudah diterima oleh anak-anak kan gitu kita sampaikan. Jadi untuk dewasa juga bisa, untuk anak-anak bisa, untuk lansia juga bisa. Semua harus bisa diselami ya. Nggih. Jadi yang kami titik beratkan kebetulan masih anak-anak. Karena kenapa kok anak-anak? Dikarenakan anak-anak ini akan masih panjang lagi untuk harapan hidupnya ke depan. Nah, kemudian tidak menutup kemungkinan seperti yang Pak Alek tadi sampaikan, bahwasanya ini juga akan diberikan ke yang dewasa, kemudian ke yang lansia. Ini alhamdulillah juga kami laksanakan ketika kami ditugaskan ke Lembata kemarin, baru pulang hari ini. Di Lembata itu kami punya schedule, punya jadwal untuk berbincang-bincang, untuk sharing dengan yang dewasa dan orang-orang tua tentunya. Orang-orang tua dan lansia ini adalah ketika jam-jam mereka istirahat. Jam-jam ketika mereka pulang dari rutinitas awalnya yang bekerja di kebun, yang bekerja sebagai nelayan dan sebagainya, adalah jam-jam ketika kalau orang muslim bilang jam-jam waktu selepas Isya, Bapak. Jam 9, jam 10 ketika dia nyantai bersama keluarga. Nah, ini jam kita masuk. Oh, jadi harus lihat juga situasi ya. Kapan saatnya bisa masuk. Jadi tidak dipaksakan, sesuai dengan kemauan. Jadi harus dilihat situasi si korban itu sendiri ya. Betul. Pun demikian ketika kita membaca ada penolakan, kita tidak memaksakan hari itu ada LDP. Kita adakan pendekatan dulu, biasanya pendekatan personal. Jadi kalau ditolak mundur dulu, karena kita punya jaring, Pak. Karena kita punya jaring, kita tidak datang masuk sendiri toh. Akhirnya teman-teman, ada yang teman-teman PKH, teman-teman TKSK, teman-teman Tagana, Karang Taruna, itu kita minta untuk ayo kita dekati secara personal. Ketika mereka sudah diajak salaman, ketika mereka sudah mau dipeluk, ketika mereka sudah mau dipangku, ini sudah awal masuk kita yang baik. Mereka akan kemudian bisa bercerita. Dengan bercerita itu kita ingin apa yang dirasakan di dalam hatinya itu bisa terkeluarkan, apa emosinya yang ada di dalam benaknya itu bisa terkeluarkan. Itulah maknanya LDP ini tadi. Jadi mengeluarkan unek-uneknya ya. Betul.
Betul, sehingga apa yang selama ini mengganjal, yang Betul. membuat pikirannya menjadi sesak, Nggih, jadi supaya bisa plong. plong. Ini yang saya katakan tadi, kenapa trauma bisa mengganggu karakter seseorang adalah seperti itu, yang tadinya periang, yang tadinya bisa ngoceh cerita sana sini, karena satu trauma tiba-tiba menjadi pendiam, tidak mau bercerita, tidak mau makan, tidak mau minum dan sebagainya. Ini yang kami temui di Widya, si anak 9 tahun ini tadi. Setelah kami gali, setelah kami ajak ngobrol dan sebagainya, ternyata dia adalah 2 di antara 7 yang selamat. 2 dalam satu keluarga? Dalam satu keluarga. Artinya jadi 7 anggota keluarganya ini cuma tinggal 2 yang selamat. Yang 5 menjadi korban. Menjadi korban, meninggal. Jadi siapa aja itu yang meninggal? Orang tuanya? Orang tuanya. Dua-duanya? Betul. Juga kakak adiknya. Jadi yang selamat si Widya ini dengan kakak perempuannya yang kelas 5 SD. Widya 9 tahun. Iya. Kelas 3 SD. 3. Kemudian ada Eli yang kelas 5 SD ini. Jadi di pengungsian mereka ketemu sama neneknya yang juga sama-sama selamat tapi tinggal terpisah. Ya. Terus gimana kelanjutan? Nah, kelanjutannya kita tim dari LDP memutuskan untuk memberikan perhatian khusus kepada adik Widya ini. Caranya adalah ketika kita bermain bersama teman-teman yang lain, ini mendapatkan pendampingan yang ekstra. Artinya personal dia. Tapi rumahnya itu berarti hilang sama hilang sekali. Hilang sama sekali. Baik rumah orang tuanya, juga rumah neneknya itu tidak hilang ada semua. Lagi. Nah, mereka dipertemukan di lingkungan pengungsian ini secara tidak sengaja, lagi-lagi secara tidak sengaja, dan itu entah siapa yang membuat skema. Ya. Terus setelah didampingi, diberikan layanan dukungan psikososial oleh pelopor perdamaian, progresnya seperti apa? Progres yang cepat itu ketika kita sudah melihat dia bisa bermain bersama temannya, artinya bisa menerima lingkungan yang baru. Udah mulai ceria lagi. Betul. Cuman yang kita rekomendasikan ke atas memang si adik Widya ini perlu pendampingannya sampai seberapa, yang bisa menilai adalah yang ahli, Pak. Ya. Injih, kalau kami ya sekedar ini yang kami mampu tentunya, karena screening kami adalah screening dasar psikologinya. Ini kalau Bu Direktur itu sampai menugaskan Pordam dari Jawa Timur, emang kalau di Flores Timur belum ada Pordam? Sepanjang yang kami ketahui belum. Belum ada? Belum ada. Oh, makanya dikirim ahlinya dari Jawa Timur ya? Bukan ahlinya Pak, ya secara kebetulan saja, yaitu nanti kembali ke kuasa Tuhan lagi. Kok kebetulan yang diturunkan yang punya empati. Bukan simpati kan? Bukan simpati. Tapi empati kan? Empati. Jadi bisa merasakan kesedihan teman kita, itu adalah sebuah jalan untuk kita bisa masuk. Maka kita akan bisa memilih dan memilah kata mana yang kita bisa pakai, ini yang tidak bisa kita pakai, dan perlakuan apa, sentuhan yang bagaimana yang kita bisa gunakan dan yang tidak bisa kita gunakan. Ya. Kalau itu logo-logo di baju, tahu nggak? Siap, ini ada logo keserasian sosial kalau nggak salah, di mana tadi? Ini. Jadi yang bulat. Tugas kita adalah menserasikan kemajemukan budaya, kemajemukan bahasa, kemajemukan keyakinan itu menjadi sebuah keserasian sosial. Terus yang bunga matahari apa? Cerah gitu. Ini tertulisnya Bapak. Apa tulisannya itu? Harmoni, keharmonisan, harmoni sosial, kebangsaan, keharmonisan kebangsaan. Laki-laki tetap harmoni kebangsaan. Masih satu juga. Oh, makanya dia ada merah, kuning, hijau, segala warna, segala bentuk menjadi bunga matahari yang indah. Ya, segala macam warna di situ ya. Siap. Makanya harmoni. Jadi semua macam warna kulit semua ada di situ. Ada di sini, mengarah kepada matahari, artinya
Indonesia menjadi jaya, menjadi bersinar cerah. Terus atasnya tangan-tangan itu apa itu? Siap, ini juga apa Pak? Oh, melindungi ya, tangan Ya, dua gini ya, melindungi orang tiga. perlindungan sosial, betul. Itu apa itu? Keluarga. Oh, melindungi keluarga. Ya. Terus yang segitiga pelopor perdamaian, merpati. Ya. Jadi merpati putih, adalah gitu. lambang perdamaian. Setiap kali kita melepaskan merpati, ini menjadi sebuah cita-cita perdamaian, biasanya seperti itu, Bapak. Ya. Jadi suci. Suci. Nggih. Cita-cita yang suci untuk memberikan kedamaian bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ada pesan-pesan apa yang mau disampaikan Mas Joko? Ketika Mas Joko duduk sebagai pelopor perdamaian, bajunya biru. Biru ini kan, biru langit ini cerah. Memberikan warna kedamaian. Nuansa kedamaian. Nuansa kedamaian. Ini pilihan dibalut warna dengan bendera merah putih. Memberikan kedamaian di wilayah Republik Indonesia. Utamanya dan dunia pada umumnya. Siap. Nggih. Nah, kameranya sini, Mas. Oke, ada satu oleh-oleh yang bisa kita refresh dari Mesuji. Kenapa Mesuji? Mesuji adalah tempat di mana Pordam ini pertama kali di launching pada tanggal 1 Desember 2020. Ya, ini sebuah salam dari kearifan lokal. Ketika kita menyampaikan tabi oi, apa kabar? Maka kita jawab ya oi, yang artinya baik. Jadi kembali dengan oleh-oleh yang dari Mesuji tersebut, pemirsa dimanapun panjenengan berada, mengingatkan bahwasanya Pordam itu harus bisa masuk dimanapun dia ditempatkan dan dimanapun dia ditugaskan, sehingga seorang Pordam harus memiliki keragaman. Kalau bisa dibilang harus bisa memahami bahwasanya Indonesia ini memiliki aneka keragaman, dan ketika kita bisa masuk ke sana maka kita tidak akan ada penolakan lagi. Kalau salam Pordam apa? Tabi oi, maka dijawab ya oi. Tabi oi, ya oi. tabi oi, ya oi. Nah, ketika Pak Alek menyampaikan tabi oi ke kami akan menjawab ya oi Ya. secara serempak. Tabi oi, Ya oi. ya oi. Sampai jumpa di beranda berikutnya. Jangan lupa yang pelopor perdamaian, yang Tagana, yang PKH, yang Sakti Peksos, kemudian Karang Taruna, TKSK, nanti suatu saat akan kita undang untuk bincang-bincang di beranda. Dah.